Dulu saya tuh bertanya-tanya gitu ya, kenapa Timor Leste itu tidak nyesal pisah dari Indonesia. Nah ini serius guys ya, jadi dulu waktu saya mahasiswa itu bertanya-tanya, kenapa Timor Leste ini nggak nyesal gitu pisah dari Indonesia. Jadi fun fact ya, kalau kita makan di Timor Leste itu jadi nggak ada pajaknya. Dia apa yang bilang? Kalau kita di restoran ini benar semua yang situ nggak ada pajak. Tapi di sini pendidikan sama kesehatan itu gratis ya. Yang gratis, gratis. Itu dia. Makanya di sini kita nggak ada bayar pajak makan. Banyak lah, pokoknya pajaknya cuma sedikit tapi pendidikannya dan juga kesehatannya dan masih banyak lagi itu gratis. Mantap sekali. Ternyata setelah saya nonton video ini ya, baru-baru ini, karena video ini real guys ya, dari seorang vlogger, nggak mungkin bohong ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, video-video di Konoha itu biasanya mereka akan, mempropagandakan bahwa Timor Leste itu miskin, ya, Timor Leste itu melarat, ya, kemudian Timor Leste itu nyesal pisah dari Indonesia. Saya sering nonton video-video seperti itu di Konoha. Nah, setelah saya berpikir rasional, berpikir logis, ternyata ini semacam propaganda. Jadi saya selama ini hanya mendengar informasi dari satu pihak gitu. Jadi saya hanya mendengarkan informasi dari konten kreator warga Konoha. Saya tidak pernah mendengar pembelaan daripada konten kreator orang-orang Timor Leste itu sendiri. Sehingga dulu saya berpikir kenapa Timor Leste itu nggak gabung lagi ke Indonesia kalau yang dipropagandakan oleh konten kreator di Konoha itu bahwa konon katanya Timor Leste ini menyesal ya. Mereka miskin, mereka banyak pengangguran dan lain sebagainya. Sehingga akan balik lagi ke Indonesia karena mereka menyesal pindah atau pisah dari Indonesia gitu. Dari dulu saya susah menemukan jawabannya. Nah, setelah saya nonton Facebook ya, muncullah video seperti ini. Dan saya baru tahu ternyata alasannya itu karena di Timor Leste itu mereka itu nggak mau gabung ke Indonesia lagi gitu ya. Mereka nggak nyesal itu karena ternyata perobatan di sana gratis ya. Bayangkan guys, perobatan gratis di Konoha sudah 80 tahun merdeka. BPS juga nggak maksimum kalau saya perhatikan. BPJS itu ya kadang diabaikan gitu, nggak dipedulikan ya kalau saya perhatikan. BPJS itu pelayanan itu buruk banget ya. Jadi ya biasanya kita akan berusaha beli asuransi. Asuransi per bulan itu berapa? Mahal kan? Ya ratusan ribu sampai jutaan ya. Ya minimal 800.000 ya karena saya juga pakai asuransi guys ya. Asuransi saya itu 850.000 sebulan. Ya sampai saya bela-belain gitu ya. Satu keluarga, istri saya, anak saya itu pakai asuransi semua guys. Asuransi berbayar gitu, bukan BPJS ya. Sebenarnya saya itu ya pengen pakai BPJS juga, cuman saya ngelihat pelayanan BPJS itu buruk banget ya. Buruk seburuk-buruknya. Jadi saya berpikir ya udahlah kita pala-palain aja lah beli asuransi gitu ya. Bukan saya menaruhkan asuransi, enggak, saya tidak menyarankan asuransi ya, tapi kalau saya perhatikan itu karena buruknya pelayanan BPJS di Konoha itu, maka banyak orang membeli asuransi. Jadi kalau kita bandingkan dengan Timor Leste, tanpa asuransi ya mereka itu ya sudah digratiskan pemerintahnya. Bayangkan ya, negara yang baru seumur jagung sudah menggratiskan perobatan, kemudian pendidikan digratiskan. Kalau ada orang yang sakit misalnya nih ya, misalnya nggak bisa ditangani di Timor Leste, dokternya misalnya kurang memadai atau rumah sakitnya, mereka kirim ke luar negeri ya, kirim ke Singapura ya, kirim ke Malaysia, kirim ke Indonesia juga gitu. Itu saking pedulinya pemerintahan Timor Leste guys. Wow, luar binasa. Jadi hari ini saya menemukan jawabannya guys. Ternyata Timor Leste itu nggak mau gabung ke Indonesia itu ya. Nggak mau lagi gabung. Kenapa dulu mereka ngotot merdeka? Ternyata ini jawabannya guys. Tidak hanya itu yang bikin saya merinding gitu ya. Ternyata pajak di sana, pajak mobil atau motor di sana tuh jauh lebih kecil daripada di Konoha. Wow, luar binasa. Nggak sampai jutaan guys. Cuma berapa dolar. Nggak sampai jutaan guys ya. Jadi itu artinya ya
Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini ya, mohon maaf ya, saya tidak sedang memprovokasi untuk pisah dari Konoha ya, bukan bukan itu tujuan saya, tapi mari kita introspeksi diri gitu. Negara yang baru merdeka seumur jagung, tapi mereka sudah makmur ya kalau saya perhatikan. Walaupun ya ada kekurangan ya, misalnya di sana nggak ada mall. Emang mall itu, salah satu simbol daripada, kesejahteraan masyarakat? Enggak kan? Di Konoha banyak mall tapi nongkrong nongkrong gitu aja nggak jelas gitu ya. Yang punya mall juga banyak yang tutup kok ya kalau zaman sekarang kalau saya perhatikan ya. Cuman Timor Leste itu kan dikata-katain di sana nggak ada mall ya, sepi dan lain sebagainya. Emang mall itu simbol daripada kesejahteraan enggak kan? Di Konoha banyak mall tapi ya emang masyarakatnya rata sejahtera enggak kan? Kalau di Timor Leste itu ya kesenjangan itu nggak terlalu jauh kalau saya perhatikan ya. Kenapa ya? Karena perobatan mereka gratis gitu. Ini mempengaruhi guys, kalau kita berobatnya itu harus bayar, kan kita, punya duit nih ya, ya makin lama makin miskin gitu ya. Kenapa? Karena bayar perobatan ini, bayar itu segala macam ya. Apalagi, misalnya ya BPJS nggak mumpuni gitu ya kan, BPJS nggak bagus ya, pelayanannya buruk ya, orang-orang beli ini dong ya, beli asuransi, harus ngeluarin duit lagi gitu ya kan, yang ngeluarin duit jutaan per bulan. Jadi itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian masalah korupsi ya. Jadi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain oten gitu. "Kamu oten, kamu bela, oh, Timor Leste ya?" Enggak, saya nggak membela guys. Kalau saya perhatikan tuh ya, kalau kita bandingkan dengan Konoha, siapa yang lebih jujur pemerintahan, Timor Leste apa pemerintahan Konoha? Menurut data ya, ini menurut data guys ya. Jadi saya tidak asal mangap, ini menurut data. Ternyata Timor Leste itu lebih jujur daripada Konoha pejabatnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena ya mohon maaf ya, ini juga ada hubungannya dengan agama ya. Saya tidak mengatakan bahwa agama Kristen itu semuanya baik ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan tuh dalam agama Kristen itu mereka ada istilah mengasihi ya, mengasihi sesama manusia sehingga kalau mereka korupsi itu artinya mereka itu melanggar prinsip mengasihi sesama manusia. Jadi mereka ada rasa kemanusiaan gitu. Kasihilah musuhmu gitu. Ya, kasihilah sesama manusia gitu. Itu kalau saya perhatikan. Jadi pejabat-pejabat di Timor Leste itu mereka itu biasanya amanah, nggak seperti di Konoha ya. Di Konoha itu kan ya Konoha itu kan kalau boleh jujur ya, tidak termasuk negara yang paling bersih dari korupsi. Jadi kalau diurutkan ya, Timor Leste itu jauh lebih bersih ya. Jadi kalau diurut-urutkan itu Indonesia itu kalau nggak salah itu nomor 54 apa, 64 ya. Timor Leste itu di atas guys ya, nomor 40 atau nomor 30 gitu. Itu sudah bagus banget guys, negara yang seumur jagung gitu, baru merdeka gitu. Bukan berarti saya membela Timor Leste ya karena Kristen, ya karena di sana mayoritas Katolik. Saya tidak urusan dengan agama ya. Tapi ya, saya ngomong apa adanya gitu ya. Ngomong jujur apa adanya. Jadi saya bongkar di sini, saya kuliti di sini ya. Mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Saya tidak sedang memojokkan agama tertentu ya, tapi agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa guys. Kalau tradisi dalam beragama suatu, bangsa itu tidak membangun suatu negara, maka itu akan hancur gitu. Ada banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Seperti orang-orang Timor Leste, mereka itu didoktrin untuk jangan korupsi, harus mengasihi sesama manusia. Sehingga mereka jarang korupsi, mereka melayani masyarakat karena mereka berpikir bahwa jabatan mereka itu adalah ibadah gitu. Saya tidak sedang, membela agama Kristen di sini ya, tapi agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, guys. Ya, mayoritas agama Kristen itu ada yang maju ya, seperti Korea Selatan, Amerika, ya, Jerman, Prancis, itu kan mayoritas Kristen ya. Mereka maju tuh ya. Tapi mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Emang ada gitu negara maju mayoritas muslim? Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini. Saya tidak sedang memojokkan agama tertentu ya. Saya cuma bertanya gitu ya. Jadi kalau agama Anda itu benar, kalau agama itu adalah sumber kebenaran, maka Anda tidak boleh, takut terhadap pertanyaan. Jangan terlalu takut gitu ya terhadap pertanyaan. Saya cuma bertanya, emang ada negara muslim itu yang maju? Saya cuma menanya ya. Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, guys. Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum, pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Sangat dipengaruhi oleh agama. Jadi jangan ngeyel gitu kalau saya mengatakan bahwa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apakah ada negara
mayoritas muslim itu yang maju. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh itu lihat Qatar, Dubai, ya, Arab Saudi." Enggak, mereka bukan negara maju guys. Mereka itu negara kaya. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau di sana nggak ada minyak, sama seperti di Konoha, minyaknya sedikit ya, nggak terlalu banyak, nggak mencukupi gitu. Maka mereka sama seperti Konoha. Iya, beneran guys. Orang Konoha sering mengatakan Malaysia itu salah satu negara maju. Mana datanya? Coba riset ya. Tapi dari data yang independen ya, bukan dari data ustadz gitu ya, atau pemuka agama. Kalau pemuka agama kita tanya ya ustadz misalnya pendeta dan sebagainya, mereka akan berpihak pada agamanya gitu. Jadi kita butuh data yang netral gitu. Biasanya pemuka agama di Konoha itu bias kalau kita bertanya. Kalau sama ustadz kita tanya, apakah Malaysia itu negara maju? Iya, jelas itu maju. Malaysia itu maju ya. Oman itu maju, Qatar itu maju. Tapi menurut data gimana? Jadi kita harus butuh yang namanya data yang independen. Data yang independen itu mereka nggak ada urusan dengan agama gitu ya. Mereka nggak ada urusan membela agama. Ya, kalau di Konoha itu kan kalau yang seiman itu cenderung dibela gitu ya. Misalnya nih Malaysia karena Malaysia itu adalah seiman maka biasanya akan dibela. Oh Malaysia itu salah satu negara maju. Bahkan Bintang Emon, seorang komedian sekalipun saya udah pernah bahas di video sebelumnya ya. Dia mengatakan bahwa Malaysia itu adalah salah satu negara maju. No, Malaysia belum termasuk negara maju. Belum termasuk negara maju, guys. Ya, 10 negara maju di dunia ini nggak termasuk Malaysia. 20 juga nggak termasuk. Mungkin 100 kali ya. Tapi kan 100 itu udah kejauhan ya. Ya kan? Udah terlalu melebar ya. Ya nggak sih? Rata-rata negara maju itu didominasi oleh negara-negara Norwegia, Nordik, Skandinavia. Itu ya menurut data ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Jangan bantah pakai cocot gitu ya atau pakai opini pribadi. Oh, sok tahu lu, ngaji dulu sana. Lu oten gitu. Jangan seperti itu ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang IQ-nya setara gorila gitu ya. Waktu kecil stunting, jadi nggak bisa berpikir rasional gitu. Nggak bisa jujur dalam berpikir. Ini saya harus jujur dalam berpikir ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh kelebihan daripada Timor Leste itu mereka sangat toleransi guys. Di Timor Leste itu ada Muslim guys, minoritas. Apakah mereka toleransi? Toleransi. Jarang tuh saya mendengar berita di Timor Leste misalnya nih ya masjid dibakar gitu ya, masjid digusur gitu ya, dipersekusi gitu ya. Lagi ibadah mereka dipersekusi. Enggak ada seperti itu ya. Sangat toleransi. Jadi ada stereotype di Konoha itu ya, kalau saya perhatikan itu ya. Warga Konoha itu takut kalau Kristen itu mayoritas. Buktinya ya seperti Korea Selatan misalnya, Amerika misalnya. Apakah mereka intoleran? Jadi harus baca data guys ya. 10 negara paling toleransi di dunia ini adalah negara-negara Nordik, ya, negara-negara Skandinavia, Prancis, ya, Jerman, Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Itu salah satu negara paling toleransi atau paling aman di dunia. Itu mayoritas Kristen guys. Gini ya, secara sederhana gini guys, kalau misalnya nih negara-negara Nordik itu atau negara-negara Skandinavia itu jahat, misalnya negara-negara kafir itu jahat, lalu kenapa ada umat muslim yang imigran ke sana gitu? Seperti Australia misalnya. Kenapa ada orang berlomba-lomba ke sana gitu ya? Banyak tuh warga Konoha kuliah di Australia gitu ya. Kenapa? Kenapa kita mengatakan bahwa negara kafir itu jahat, padahal banyak warga muslim ke sana. Kalau mereka jahat ya negara-negara kafir itu ya mereka nggak mau pergi ke sana ya kan. Itu secara logika sederhana. Tapi kan warga Konoha kan nggak mau mikir seperti itu karena waktu kecil stunting gitu, kurang gizi. Jadi akhirnya itu mentok setara gorila. Jadi apapun yang kita katakan ya ujung-ujungnya geruduk gitu ya. Ya persekusi, bubarkan gitu. Saya ngomong seperti ini nanti saya pasti dikata-katain kafir ya. Padahal saya tuh pengen kita itu menjadi negara maju gitu. Ya pengen kita itu introspeksi diri. Apa sih yang salah dengan cara berpikir kita? Kalau saya perhatikan konten-konten di Konoha itu ya, dipenuhi dengan propaganda bahwa Timor Leste itu menyesal ya, mereka sudah makan kayu ya, makan batu, kelaparan di mana-mana. Mereka pengen minta balik ke Konoha, tapi Konoha menolak. Ada tuh ya semacam propaganda ya basi seperti ini. Saya sering ya menonton video-video seperti ini. Judul-judul video YouTube seperti itu, rata-rata seperti itu kalau saya perhatikan ya. Tapi pada faktanya kan enggak kan. Bahkan ya,
seorang vlogger bernama Muhammad. Dia pergi ke Timor Leste, langsung ngobrol dengan masyarakat di sana. Mereka mengatakan yang sebenarnya gitu ya. Ini bukan kata saya guys ya, tapi kata vlogger bernama Muhammad. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu sering ngeyel gitu ya? Jadi saya tuh sangat kesel ya bagi warga Konoha misalnya nih ya, kalau ada yang mengatakan bahwa, "Oh, kita itu sebentar lagi mencari negara maju." Nggak bisa kalau nggak rubah gitu cara berpikirnya gitu. Terutama tradisi dalam beragama. Warga kota tuh sering mengatakan, "Oh, nggak ada hubungannya agama dengan kemajuan suatu bangsa." Sangat mempengaruhi. Timor Leste itu maju karena apa? Karena mereka didoktrin di gereja, mereka didoktrin ya. Di gereja itu ya mereka didogma untuk apa? Untuk saling mengasihi gitu. Sehingga mereka jarang korupsi. Sehingga mereka jujur gitu karena saling mengasihi. Ya mereka tidak diajari di gereja misalnya nih ya, bahas Quran di gereja, nggak ada seperti itu ya. Seperti di Konoha misalnya ya. Seperti Donditan misalnya, bahas Bible di masjid gitu, nggak boleh. Di Timor Leste seperti itu, nggak seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak introspeksi diri, maka Timor Leste itu akan melampaui Konoha guys. Catat omongan saya, catat kata-kata saya. 50 tahun atau 10 tahun dari sekarang pasti ada perubahan yang sangat signifikan guys, kalau kita tidak berubah pola pikirnya ya. Ya, kita tuh sangat membenci yang namanya negara kafir ya kan. Konoha kan seperti itu ya, kafir, tapir gitu. Ya, kemudian selain itu kalau saya perhatikan tuh ya, biasanya ya kalau ada negara yang ngotot ya, atau misalnya suatu provinsi yang ngotot merdeka seperti Timor Leste misalnya, seperti Papua misalnya, seperti Aceh misalnya, kemungkinan besarnya mereka itu sudah memprediksi bahwa nanti kalau kita pisah, saya tidak memprovokasi yang nonton video ini ya, kalau kita pisah dari Konoha, maka perobatan gratis, maka pendidikan gratis ya, kemudian bensin nggak terlalu mahal, pajaknya nggak gila-gilaan seperti di Konoha. Ya, yang namanya korupsi pasti hilang. Itu yang mereka rencanakan, guys. Jadi jangan berpikir negatif dulu ya kalau Papua misalnya minta pisah dari Konoha itu, jangan berpikir negatif dulu. Ya, bisa aja mereka karena marah gitu karena hutan mereka dirusak gitu ya, dijadikan sawit misalnya. Jadi kita harus berpikir luas gitu, jangan berpikir itu sempit gitu ya. Jadi kita harus positif ya berpikirnya. Tapi disclaimer awal saya tidak nyuruh yang untuk pisah dari Konoha ya. Enggak, saya tidak sedang memprovokasi ya. Saya tuh pengen ya kita itu sama-sama maju gitu. Ya, nggak seperti apa namanya? Seperti kita itu disatukan dengan paksaan gitu. Kalau saya perhatikan Konoha itu persatuannya itu terlalu dipaksakan gitu. Ibarat keluarga ya, ibarat rumah tangga itu kita tuh sudah sering berantem ya, sudah pengen cerai gitu ya. Tapi karena ada banyak cicilan gitu ya, kemudian karena kita punya tanggungan anak sehingga ya udahlah nggak jadi cerai gitu. Tapi ini kan semacam bom waktu kalau nggak dicari solusinya gitu. Makanya saya bongkar ini tujuan sampai biar kita diskusi gitu ya. Mana solusi yang terbaik gitu. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.